Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, selamat datang kembali di channel Ujang Halu. Sebuah orasi berapi-api dari seorang ibu pembela Anies Baswedan yang terbilang semakin berani memaki dan mencaci Presiden Jokowi. Di antaranya ada beberapa narasi yang tidak pantas dari si ibu ini yang mengatakan Jokowi tidak pantas memimpin negeri ini. Jokowi sudah mengacak-acak kesatuan dan persatuan Indonesia. Jokowi juga dibilang presiden yang gagal memajukan Indonesia. Padahal kalau gagal gak mungkin kan dipilih lagi sama rakyat sampai 2 periode, ya gak? Nah, mirisnya tak hanya Jokowi tetapi Gibran dan Kaisang pun juga ikut kena caci maki dari emak satu ini dalam orasinya pemirsa. Penasaran? Mari kita simak videonya. Kami minta kepada Bapak Jokowi, apakah Bapak Presiden, Bapak Kapolri sengaja untuk mengadu domba anak bangsa ini? Kalau begitu, sungguh Bapak Jokowi tidak pantas Anda menjadi pemimpin negeri ini yang sudah mengacak-acak persatuan Indonesia. Sila ketiga dalam Pancasila, persatuan Indonesia. Berarti Anda, Bapak Jokowi, sudah tidak sepatutnya Anda teriak, saya Pancasila, saya Pancasila. Anda pendusta. Dan kami sebagai rakyat hari ini menggugat. Kami datang jauh-jauh dari daerah ingin adanya perubahan untuk Indonesia ini. Kami bertanya, di manakah wahai anak-anakku, wahai para mahasiswa, wahai para pemuda? Kami emak-emakmu datang ke sini pasang badan, ingin perubahan untuk Indonesia ini. Kami pasang badan untuk meminta pertanggungjawaban kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Pak Jokowi, tolong sampaikan saya bicara dari akar rumput, dari rakyat bawah. Anda telah mengacak-acak demokrasi Indonesia ketika Anda menggolkan lewat MK anak Anda yang belum layak. Anak Anda si Gibran, Pak Jokowi, belum pantas untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia ini. Dia masih terlalu muda, belum punya pengalaman, belum punya keilmuan. Hai Bapak Jokowi, seharusnya Anda malu. Kenapa Anda sendiri gagal menjadi Presiden Republik Indonesia? Hari ini kami mama ekonomi susah, dan Anda juga bersama menteri-menteri Anda mempersilahkan banyaknya TKA Cina masuk ke Indonesia, sementara anak-anak kami banyak pengangguran. Sekali lagi, hari ini kami dari akar rumput akan teriak. Kami akan teriak, Bapak Jokowi, Anda sudah gagal menjadi Presiden Republik Indonesia. Selayaknya Anda mundur untuk memimpin negara ini, dan belum pantas anak Anda, baik dari misalkan anak Anda yang bernama Kaisang, memimpin satu partai. Sungguh apa yang bisa dibawa oleh Kaisang? Kaisang belum pantas untuk menjadi pemimpin satu partai. Dan itu saja dari kami. Kami sekali lagi, kami hari ini datang dari daerah akan mengawal sidang MK ini sampai tegaknya keadilan, sampai didapatkan oleh kami di seluruh rakyat Indonesia satu keputusan yang bisa memberikan rasa keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan kami berharap Indonesia akan diberikan pemimpin yang betul-betul layak menjadi seorang pemimpin. Maka dari itu kita ayo ajak yang lain, jangan hanya teriak ingin perubahan, tetapi untuk menyampaikan aspirasi, mendukung untuk perubahan negeri ini hanya selintir saja. Terima kasih, tetap semangat, teriakan, kami ingin perubahan, kami ingin pemimpin yang layak, bukan seperti anaknya Pak Jokowi yang kita lihat sendiri bahwa di mana hari ini engkau Gibran muncul, engkau berikan statementmu atas apa yang diputuskan oleh KPU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta pada Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Padahal ibu ini
pakai jilbab ya, syar'i lagi panjang. Tapi kok kelakuannya kayak gitu, bilang Pak Jokowi memecah belah bangsa. Yang menghancurkan, yang memecah belah itu bukan Kapolri, bukan Pak Presiden, tapi kalian sendiri yang adu domba, yang meresahkan, yang jadi provokator itu. Heran saya, jilbabnya panjang tapi kayak gitu kelakuannya. Bilang Pak Jokowi nggak pantas jadi presiden. Hai Ibu, emangnya Anda pantas jadi presiden? Anda udah betul belum? Mending nggak usah pakai kerudung, mending dibuka aja tuh, terang-terangan kayak saya ini, nggak pakai jilbab tapi nggak pernah tuh nyinyirin orang, nggak pernah itu bikin rusuh. Ini ustadzah apa gimana ya? Pakaiannya panjang banget tapi mulutnya kayak gitu. Yang madu domba, yang meresahkan, yang ngancurin masyarakat itu bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi berusaha loh, Pak Jokowi berusaha untuk kemajuan negeri ini. Meskipun dia dihina, diolok-olok, gimana pun, dia tetap mengayomi bangsanya. Nah sekarang ini ya, sedangkan Pak Jokowi berusaha nata negeri ini supaya jadi Indonesia maju yang makmur. Tapi kembali ke kita sendiri, bagaimana dengan kita? Kalau kita ini ya, kalau kita ingin maju, ingin makmur, dan kamu itu pengen maju, pengen makmur, kerja, usaha, sholat, yang bagi yang Islam berdoa. Kalau cuman sholat berdoa tapi nggak kerja, percuma, nggak akan datang sendiri dari langit duit itu. Bilangnya Pak Jokowi ngancurin bangsa, bukan Pak Jokowi, kamu sendiri yang ngancurin dirimu sendiri. Secara tidak langsung kamu itu menjatuhkan harga dirimu sendiri itu. Bilang Pak Jokowi jadi penghancur bangsa, nggak malu, minimal ngacak dong di rumahnya itu. Pakai jilbab, malu tuh Bu, pakai jilbab malah kelakuannya kayak gitu. Lihat nih saya kayak gini, mukanya sangar, nggak cantik, nggak kalem itu, kasar, nggak pakai jilbab Islam saya. Tapi nggak pernah tuh merendahkan orang kalau orang itu nggak mulai duluan. Kalian ini kalem, manis gitu, sok kalem, sok alim gitu, tapi kelakuannya kayak gitu, kayak binatang, nggak tahu diri itu. Bu, kalau Ibu merasa apa ya, merasa tidak terima dengan kepemerintahannya Pak Jokowi, satu doang syaratnya Bu, gampang, pindah dari Indonesia, cari dulu tempat di luar negeri. Siapa tahu di luar negeri itu ada yang gratis, nggak usah bayar, bisa bikin ibu makmur. Kalau Ibu itu sih punya malu, kalau Ibu itu nggak mau berusaha gitu aja. Maaf ya, maaf banget, tak sempat-tasnya yang lebih muda berkata-kata seperti itu yang kepada yang lebih tua. Tapi ini tidak bisa dicontoh, tidak patut dicontoh. Padahal Ibu udah sepuh tuh, udah sepuh, kepala 3 kalau nggak kepala 5 tuh udah. Tapi kelakuannya kayak gitu. Emang dibayar berapa? Emang Ibu dapat berapa itu? Dari DM itu penghasilannya berapa? Gede? Besar? Sampai-sampai mengkafirkan orang, sampai-sampai memfitnah orang kayak gitu. Presiden lagi yang dilecehin. Markonah, ngapain lah kau teriak-teriak kayak gitu? Kau bilang kau kalau mengkritik Jokowi, kritik aja Jokowi, nggak usah bawa-bawa Gibran, nggak usah bawa-bawa pencalonannya. Kamu kritik aja Jokowi, kayak kau kritik itu kebijakannya, kebijakan pemerintah saat ini gitu loh. Nuduh-nuduh orang memecah belah bangsa, mengadu domba. Ya mengadu domba itu kau mengajak mahasiswa, mengajak wahai anak-anakku, kami para orang tuamu. Enggak, mama aku di rumah, bapakku di rumah, mertuaku di rumah, nggak ada ikut. Jangan kau bawa-bawa kami orang, nggak ada. Kau bukan orang tuaku kau. Ya Markonah ya, kau bukan orang tuaku. Ya jadi nggak usah bawa kau. Kalau kau mau orasi kau aja, nggak usah bawa orang lain. Jangan mengadu domba orang, jangan menghasut-hasut orang. Ya kan, kalau mulutmu muncungmu itu kerjanya menghasut-hasut orang aja, lepas aja jilbab kau tuh. Itu loh. Ya,
Itu nggak ada, enggak. Kami wahai mahasiswa anak-anakku, saya orang tua kalian sudah pasang badan. Kau bukan orang tuaku, woi. Nggak usah kau suara-suarakan begitu, nggak usah. Ya orang tuaku di rumah tenang-tenang aja, nggak repot, nggak ribet, ya kan? Nggak usah muncung kau tuh Markona. Kau yang mengadu domba, kau yang menghasut rakyat, ya kan? Kau dan kubumu yang menghasut rakyat karena ada kepentingan, ya. Jangan bawa nama rakyat, jangan bawa nama rakyat. Oke Markona. Mohon skip ya. Hei ibu, jadi yang pantas jadi presiden itu siapa? Apakah ibu yang bisa, yang sanggup jadi presiden, yang bisa membayar hutang-hutang rejim itu? Bisa ibu. Justru ibu nggak pantas. Ibu yang cuma bisanya teriak-teriak, nggak bisa menyelesaikan masalah. Ya, udah pulang puasa tadarusan. Ya, malu ibu, malu teriak-teriak. Weh. Udah pulang tak darusan di rumah sekarang malam Lailatul Qadar ya Bu ya. Kasihan deh kamu. Yang nggak bisa jadi menjadi apa-apa. Kasihan deh kamu. Ada ibu ini. Woi mikir. Udah kalah. Masih aja suara 24%, 16% berisik. Kayak yang punya Indonesia aja loh. Heran. Kalah mah kalah legowo. Jangan sampai nih pendukung Pak Prabowo yang 19 juta turun juga. Ngadepin pendemo kalian ini. Brengsek. Orasi aja. Kalau punya bukti bawa ke MK. Gitu loh. Ya. Jangan cuma keluar curang ini itu. Ya ampun Bu sadar. Legowo. Udah kalah mah aja ya ampun. Bawa bukti no ke MK. Selisih berapa, menang di mana, curang siapa, KPS mana, TPS mana, gitu loh. Gampang ke MK, bawa bukti, saksi, no, bukti yang valid, no, foto, video, saksi, no, bukan keluar, namanya tuh adu domba, bulan puasa, keluar ini itu. Asumsi aneh itu dah gak usah berisik, suara 24%, 16% aja berisik banget. Udah legowo Bu. Udah final pemilu udah final ya. DMK pun gak nyambung gitu. Dah. Hei, orang-orang HTI, FPI, kalian bangsat, kalian ini, kalian orang-orang munafik. Cuma kalian yang benci sama Bapak Presiden Jokowi itu. Cuma kalian ini aja. Bapak Presiden Jokowi itu dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia, tahu nggak? Bahkan seluruh dunia mengagumi. Kalian ini keparat, kalian ini. Bulan puasa ini. Bulan puasa masih menghina orang, mencaci orang, menghujat orang. Kalian ini kaum apa sebenarnya? Agama apa kalian ini? Kalau Islam tidak ada seperti kalian ini ajarannya. Sok kalian yang paling benar, sok kalian yang paling suci. Sok kalian yang masuk surga. Mengacak-acak? Bukankah yang mengacak-acak itu adalah pendukung Anies? Yang tidak mau kalah? Jelas-jelas 58% itu mendukung Pak Prabowo. 23% mau pengen menang. Agak lain ibu ini. Banget. Siapa bilang persatuan Indonesia diacak-acak?
Coba kalau kalian tidak demo, Indonesia akan terlihat tenang sekali, nyaman. Akar rumput kami di kampung tidak ada demo, nyaman sekali ibu. Ibu sudah tua, lebih baik masak saja sandal di dapur. Bukankah yang mengadu domba dan yang mengacak-ngacak demokrasi ini kelompok kalian ya? Yang selalu menggaungkan perubahan. Apa yang mau dirubah? Semua program Pak Jokowi itu sudah baik. Yang dijalankan dan dikerjakan Pak Jokowi itu sudah baik. Hanya perlu dilanjutkan dan dibersihkan dari manusia-manusia yang seperti kalian dan yang ada di kelompok kalian. Itu aja. 10 tahun beliau menjabat, kenapa baru sekarang kalian koar-koar tentang demokrasi? Tidak usah selalu menjual seluruh rakyat Indonesia. Rakyat yang mana? Tidak semua rakyat ini seperti kalian. Ya, Bapak Jokowi akan mundur dan selesai dengan masa jabatannya. Jadi tidak usah disuruh mundur. Justru kalian yang harus mundur dan terima dengan kekalahan ini. Udah, obatin sakit hatinya. Kan akhirnya kena ulti sama netizen. Aduh, berhijab, busananya tertutup, tapi modelannya kayak gitu, orasinya rusak ya, orasinya itu. Disisipkanlah agama, disisipkanlah ujaran kebencian, disisipkanlah juga kata-kata yang tidak pantas. Kalau mau orasi ya orasi saja gitu. Ini sudah bukan orasi sehat, ini udah menghina ya keluarga Pak Jokowi. Bukan hanya Jokowinya juga, bahkan Gibran dan Kaisang pun ikut juga terseret, terkena caci maki oleh si ibu ini gitu. Jadi ini ibu ini benar-benar merusak citra perempuan-perempuan berhijab ya. Jadi kita melihat orang yang berhijab itu tidak semuanya suci ya, tidak semuanya bersih gitu kan ya. Contohnya seperti ibu-ibu yang sering kita lihat di demo-demo ya, selalu memakai atribut-atribut Islam gitu kan, dan itu sungguh memalukan sekali gitu kan. Jadi Islamnya mereka ini Islam apa gitu kan, karena Islam itu tidak seperti itu, Islam yang lurus itu tidak seperti itu. Makanya luar biasa loh Pak Jokowi itu ya, dari dulu loh dicaci, dimaki ya, tidak pernah beliau ini bertindak gitu kan untuk mempidanakan orang yang sudah merendahkannya, menginjak-injaknya dengan hinaan-hinaan dan cacian-cacian seperti itu. Karena mungkin inilah bentuk perlawanan Pak Jokowi ya. Jadi orang-orang seperti ini sama Pak Jokowi ngapain sih dipikirin gitu? Karena dia itu lebih memikirkan keberlangsungan negeri ini ya dibanding memikirkan orang-orang yang tidak ada artinya buat Pak Jokowi gitu. Buat apa? Buang-buang waktu, buang-buang tenaga gitu kan. Akhirnya pada suatu saat nanti mereka lah yang akan terjungkal sendiri nantinya gitu kan. Dan inilah golongan-golongan orang yang benar-benar membenci Pak Jokowi, karena mereka membenci ada alasan, karena kan komunitasnya itu dibubarkan sama Pak Jokowi sehingga mereka menaruh dendam yang sangat mendalam sekali terhadap beliau ya, terhadap Pak Jokowi gitu kan. Nah mungkin sekian, terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Semoga kalian dan keluarga selalu dilindungi sama Allah, selalu dilancarkan juga rezeki dan puasanya. Ujang Halu pamit, sampai jumpa lagi di next video.